12 bulan, 1 tahun, ketemukan Ramadan 1. Padahal yang 11 bulannya panjang banget ya. Cuma dipisah 1 bulan aja masih males ogah-ogah amat ya. Kira-kira seperti itu ya kira-kira. Inilah pentingnya iman. Iman penting. Inilah pentingnya hidayah. Hidayah penting. Inilah pentingnya agama. Agama penting. Ini kata-kata ini sederhana sekali, tapi kata-kata ini ajib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan, kebahagiaan manusia di dunia yang sementara hingga akhirat yang selama-lamanya. Sifatnya dunia ini sementara. Hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna, mengikuti baginda Rasulullah SAW. Apabila umat saat ini mau mengamalkan agama secara sempurna sebagaimana para sahabat, niscaya agama akan wujud sempurna pada diri kita. Tetapi saat ini umat belum mampu mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah mampu mengamalkan agama secara sempurna. Karena di dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Ada 6 sifat pada diri sahabat. Yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, ilmu maha zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasihuniyah. Yang keenam, dakwah wa tabligh turut fisabilillah. Musisi ini Bu. Tak panggil sini suruh nyanyi malah Siapapun dia, orang kayakah dia, orang miskinkah dia, pejabatkah dia, racyatkah dia, orang kotakah dia, orang desakah dia, asalkan mau amalkan agama, insya Allah dia akan bahagia di dunia yang sementara hingga akhirat yang selamanya. Bekal dunia iman, bekal akhirat pun iman. Barang siapa yang mempunyai iman, kata Allah, walaupun hanya sebesar biji zarah, Allah akan berikan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Iman yang kecil itu. ya kalau pas ibaratnya jamaah keliling gitu ya kan nggak semua orang mau kenal. Nah, itu kayak mana cara Kita perlu punya prasangka baik. Kata Nabi, tidak dikatakan iman seorang itu sempurna sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ada pertanyaan mumpung. Saya sih nggak pernah ya, saya nggak ada istilah pro dan kontra yang namanya sama majelis sama organisasi apapun, Muhammadiyah, KNU dan sebagainya. Nah, saya pernah dengar apa itu yang Islam itu kerjanya ninggalin anak istri berbulan lagi. Itu kayak mana? Sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga itu kayak mana? Kalau menurut saya sih ya mau sampai mati pun kalau keduanya ke seluruh keluarganya ikhlas lillahi ta'ala apa dulu nah, sebenarnya itu kayak mana sih kok dikatakan orang itu begitu enaknya ngomong nggak ada tanggung jawab sama keluarga. Kita sebagai laki-laki, kepala rumah tangga, punya tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab itu bukan hanya kepada anak sama istri saja. Apalagi kita ini umatnya Rasulullah SAW. Bukan hanya masalah nasib juga ya. Bukan. Ada 5 hak yang harus kita tunaikan sebagai muslim.
sebagai umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama hak kepada Allah. Apa hak kepada Allah? Iman yang benar, iman yang lurus kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah dan berusaha menjauhi apa yang dilarang Allah. Yang kedua, hak Rasulullah. Kata Nabi dalam hadisnya, man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku. Kata. Apa sunnah Nabi? Nabi pakai sorban, Nabi pakai jenggot, Nabi bersiwak. Kata Nabi, apabila tidak memberatkan umatku maka akan kuwajibkan siwak. Dan keuntungan siwak ini, orang yang istiqomah memakai siwak di akhir hayatnya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siwak. Subhanallah. Nanti ada yang nyangga lagi. Itu kan zaman dulu belum ada odol, belum ada sikat gigi. Iya. Sikat gigi odol bang. Tetapi keuntungan orang yang memakai siwak dengan orang yang tidak menggunakan siwak. Orang sholat 2 rakaat menggunakan siwak, Allah akan berikan fadilah 70 lebih baik dari orang sholat tidak menggunakan siwak. Oke, bisa dipahami. Berarti maksudnya jangan tanyakan sebab dan akibatnya. Yang kita pakai itu adalah asbabul urut dari Nabi. Betul. Jadi mendapatkan kesunahannya. Iya. Bisa. Hak Nabi, sunnah, mengikuti cara hidup Nabi dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Laqatun, apa hadisnya? Sesungguhnya dalam diri Nabi itu ada suri tauladan yang baik. Kalau kita contoh Nabi, kita umur sekarang berapa? Saya 36 tahun. Baru sekian tahun ini tidur menggunakan adab-adab yang Nabi contohkan. Tidur menggunakan adab-adab sunnah Nabi, itu tidur ya, itu ibadah. Kalau tidur sudah menggunakan sunnah Nabi, tidur ya, itu ibadah. Rara jenggot karena musisi nggak dapat ibadah ya. Rara jenggot karena mengikuti jejak Rasulullah, ibadah. Insya Allah. Dan pahala jenggot ini, baik kita sedang sholat maupun sedang tidak sholat, baik tidur maupun sedang di kamar mandi, pahalanya akan terus ditulis oleh malaikat. Pahala jenggot, pahala jenggot, pahala jenggot, pahala jenggot. Pertanyaannya yang nggak punya jenggot berarti nggak mendapatkan pahala itu ya. Ya. Ingat sama Aris Prayogi aja. Piye wan aku ki nggak duwe jenggot, kowe iku ngomongane jenggot wae ya. Sapa pula sing wajib ke jenggot? Yang wajib tetap wajib, yang sunat tetap sunat, gak akan sunat. Yang kedua. Yang ketiga, hak agama. Apa hak agama? Kata Nabi, sampaikan walau hanya satu ayat. Ajak manusia kepada Allah. Wa man asanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ada lagi. Perintah dakwah dalam ya, salam. Ini ya, ayam potong ya. Ayam potong ya? Itu Andika gitu, ada tulisan Andika itu apa nama yang udah karo Oh tadi? iya itu Ya, itu rumah. makasih. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya kan? Kita lanjut ya. Hak Allah, hak Nabi, hak agama. Perintah dakwah dalam Al-Quran itu tidak kurang 60-70 ayat. Perintah puasa cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu ayat ini aja kita langgar, berdosa kita. Apalagi dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah aqulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Allah.
Bahkan khotbah Jumat itu, tuan-tuan yang mulia, kalau nggak ada perintah ya ayyuhallazina ittaqullah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu nggak disebutkan, maka batal salat Jumat. Iya. Hak agama. Nah, yang keempat, yang kelima, hak istri. Hak istri, hak anak. Kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga harus kita tunaikan. 1 bulan itu 30 hari. 27 hari cari dunia. Kalau 3 hari kita buat akhirat. 1 hari misalkan 50.000 apa 100.000. Ini uang buat 3 hari. 150.000 saya mau iktikaf di masjid. Haknya udah kita tunaikan. Dunia ini sementara, tuan-tuan yang mulia. Hanya 60-70 tahun saja. Maka akhirat itu yang selama-lamanya perlu bekal yang banyak. Kesusahan di dunia ini dibandingkan kesusahan akhirat jauh lebih besar kesusahan akhirat. Dan kesenangan dunia ini dibandingkan dengan kesenangan akhirat jauh, tuan-tuan. Fauzan azima. Allah akan berikan surga yang imannya hanya sebesar jarah saja, kata Allah tadi. Allah akan berikan luasnya surga 10 kali luas dunia. Itu mempercayainya dengan keimanan. Kalau yang nggak percaya berarti nggak bisa. Kira-kira seperti itu. Seolah-olah semuanya teori ya. Tapi ya seperti itulah kira-kira. Kalau memang mau diterapkan, benar juga. Kalau kita sudah menunjukkan untuk menafkahi tadi itu, mengapa tidak bisa ya? Berarti yang buat tidak bisa antum sendiri gitu ya. Masalahnya cuma satu aja. MAU. Apa itu? Mau. Kalau nggak mau ya gimana? Adanya alasan aja ya. 12 bulan, 1 tahun ketemukan Ramadan satu. Padahal yang 11 bulannya panjang banget ya. Cuma dipisah 1 bulan aja masih males ogah-ogahan ya. Kira-kira seperti itu ya kira-kira. Inilah pentingnya iman. Iman penting. Inilah pentingnya hidayah. Hidayah penting. Inilah pentingnya agama. Agama penting.